Pagi-paginya di kebun lagi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pagi ini cerah banget cuacanya. Udah 2 hari nggak hujan. Ini perkembangan daun bawang saya hampir semuanya punah ya teman-teman, karena kehujanan terus. Ini banyak yang busuk tuh, padahal kemarin udah bagus-bagus ya. Udah ada beberapa pot juga yang busuk. Nih mau ngeliat perkembangannya yang kemarin disemai. Ini ada caisim. Ternyata kangkungnya belum tumbuh ya teman-teman. Mungkin karena benihnya kurang bagus tuh. Cantik banget. Alhamdulillah, rasanya bahagia banget. Barusan habis panen rambutan ya teman-teman, dikasih sama si teteh yang lagi nyapu, yang biasanya nyapu di taman. Dia seneng banget. Dan hari ini saya juga mau panen buah dan sayur, mau panen yang ada di kebun ya teman-teman. Nih mau panen kedondong. Ini kedondong organik. Tomatnya juga udah mulai kuning lagi ya. Ini 2 hari yang lalu dipanen, sekarang udah mulai kuning lagi. Nih kedondongnya. Nih hampir sampai lantai ya. Kenapa yang ini dulu yang dipanen? Karena biar nggak patah pohonnya, biar yang ini bisa lebih besar lagi nanti ya. Ini kedondongnya udah agak tua ya, kelihatan udah agak menguning. Nih bismillah. Dan lanjut mau metik rambutan. Ini kemarin ada temen yang tanya ya, ini rambutannya di dalam pot atau di tanah langsung. Ini ditanamnya di tanah ya teman-teman. Mana mungkin di pot bisa sebesar ini pohonnya. Tuh barusan si tetenya dikasih, saya ngambil yang jauh di sana ya teman-teman, pakai bambu. Seneng banget si tetenya tuh lagi nyapu. Mau panen secukupnya aja, karena yang makan cuma saya sendiri ya, biar nggak mau bazir. Jadi setiap hari saya panen, setiap ke kebun saya ambil. Kalau mau bisa ambil langsung ya. Udah cantik banget teman-teman. Ini jenis rambutan Aceh, dan enaknya ini panennya bertahap ya teman-teman tuh. Jadi nanti ada yang tahap kedua, malahan ada yang muncul bunga juga di sana ya. Ini rambutan ajaib sih, karena buahnya nggak berhenti. Tanpa musim pun dia tetap berbuah ya teman-teman. Asal rajin aja pupuknya. Ini saya pupuknya pakai POC kulit buah. Kadang-kadang juga pakai bekas cucian air kalau nyuci ayam atau ikan ya. Tuh,
Di sini ini banyak semut teman-teman. Mungkin ini semut yang ngejaga dari hama-hama yang lain ya. Positif thinking aja ya teman-teman. Soalnya susah ngehilanginnya. Nih mengambil yang udah merah banget. Ini satu dompolnya banyak banget, mungkin bisa 1 kilo lebih ya. Nih. Bismillah. Oh, alhamdulillah. Tuh 1 kilo lebih satu dompol. Dan di sini masih banyak. Di arah sana juga kalau lihatnya dari bawah masih banyak ya teman-teman. Mungkin mau panen satu lagi cukup. Nih yang ini nih. Bismillah. Nih alhamdulillah cukup buat 2 hari. 2 hari makan ya. Siapa yang mau sini mampir teman-teman, ini masih banyak. Dan lanjut mau panen sayur. Saya juga kemarin habis pruning ini nih teman-teman. Ini murbei, nyenengin. Setiap habis di pruning keluar tunas, dan tunasnya selalu bawa bakal buah ya. Tuh. Ini hampir berbunga. Dan ini kemarin saya juga habis memperbarui bunga telang ya. Ini nanti kalau bunga telangnya udah tua tinggal dipotong begini aja, nanti keluar tunas jadi muda lagi ya teman-teman. Nih wadahnya kekecilan. Dan mau ngelihat kacang lagi ya teman-teman. Nih kemarin ada yang tanya, buat teman-teman yang rumahnya sempit atau kebunnya sempit, bisa pakai satu pot begini ya, pot besar. Ini saya pakai planter bag, ada juga yang pakai pot tuh. Ini ukurannya 50 planter bagnya, sama potnya juga sama. Jadi dikasih benih kacangnya kurang lebih 40, dikasih lanjarannya ada 4 ya. Ini jadi menghemat waktu ya teman-teman. Nanti buat buahnya, kalau udah pengalaman yang udah, bisa sampai, mungkin bisa sampai buat 1 kali tumis lah. Jadi benar-benar menghemat tempat ya. Ini contohnya yang ini juga. Teman-teman bisa beli pot yang ukuran 50, lanjarannya kasih 4. Ini juga sama, ini dikasih benihnya 4 biji aja ya teman-teman. 4 biji aja jadi segini banyak. Ini kecipir, sayuran favorit saya di sini. Dari dulu ya, kalau udah bagus begini nih teman-teman, kendalanya hama. Hamanya itu apa? Semut. Kalau udah disemutin pasti ada kutu yang hitam. Pasti nanti lama-lama tanamannya bisa mati. Alhamdulillah ketolong sama hujan ya teman-teman. Nih kalau udah begini udah bisa dipanen.
saya mau pilih ya. Ini jenis kecipir lalap. Dan mohon maaf banget, kemarin ada yang komentar minta benihnya. Saya juga belum punya, buat sendiri juga belum ada ya teman-teman, karena seringnya gagal dan seringnya dimakan begini, dipetik, jadinya belum sempat ngebenihin. Ini lagi ngebenihin, ada mungkin ada 3, lumayan besar juga ya teman-teman. Ini gambaran cipirnya yang pas udah tuanya. Kalau udah berbuah begini pasti rutin sih panennya. Nih sepertinya ada ulet teman-teman, tuh bolong. Ini lebih baik dipanen ya. Jadi semangat buat teman-teman yang mau tanam, semoga tanamannya tumbuh subur. Persiapan buat nanti bulan suci Ramadan, buat sahur, buat buka. Jadi nggak usah beli-beli ya teman-teman. Enaknya berkebun sendiri karena kita merawatnya secara organik, jadi nggak takut-takut lagi ya, nggak takut obat-obatan kimia karena nggak pernah disemprot. Pupuknya juga pakai pupuk alami. Ini udah semua, dan ini tingginya lanjarannya 180 cm ya teman-teman. Ini ada 1. Ini enak banget, direbus aja, dicocol sambal. Bisa ngabisin nasi sebakul. Itu si tetenya yang lagi nyapu. Tadi seneng banget dikasih rambutan. Ini apelnya sepertinya udah ya teman-teman, mau petik juga. Ini rasanya lebih mirip buah pir ya teman-teman, buah pir dan jambu kristal. Nih biasanya sebelum panen, dari mulai kecil saya bungkus begini biar gak dimakan lalat buah, bukan dimakan, disuntik ya. Nanti kalau udah disuntik lalat buah bisa busuk. Nah ini udah dibuka, ini udah siap dipanen. Rasanya manis, juicy, dan dagingnya juga putih ya teman-teman. Mirip buah pir, dagingnya juga putih. Tuh. Sedikit cerita pengalaman ya teman-teman. Kemarin saya punya tanaman belimbing, saya taruh di atas sini, dan panennya mungkin selama 5 tahun itu palingan 2 biji aja. Terus saya pindah ke bawah, ke sana, ke halaman rumah. Terus saya ancam, kata saya, buat apa pelihara kamu, karena udah beberapa tahun ya nggak mau berbuah, saya mau sudahin aja, udah punya niat begitu ya teman-teman. Ternyata kemarin pas saya lihat, si belimbingnya udah berbuah dong. Jadi harus diancam dulu ya. Buahnya ada 3, jadi nggak tega, mau disudahin juga nggak tega. Nih di sini ada 3, ini sepertinya belum. Jadi pengalamanku begitu. Nih ada 1 lagi.
Panen apel kali ini lumayan besar loh teman-teman. Ini udah kayak apel Malang. Ini bismillah. Ini apel putsa atau apel India ya. Kayaknya udah. Ini biasanya apel putsa ini nggak berhenti berbuah juga. Lagi banyak hama nih. Banyak semut ya teman-teman. Ini semutnya nih. Tuh. Tapi semut-semut ini juga suka nangkapin ulet ya teman-teman. Saya sering banget melihat semut terang-terang ini nangkap ulat. Tuh lumayan besar, alhamdulillah. Panen kali ini ada bermacam buah ya teman-teman. Tuh lagi banyak tawon teman-teman. Wajib banget tanam bunga ya kalau berkebunnya secara organik, biar banyak tawonnya bisa nyerbukin tanaman kita. Tuh. Si tawonnya happy banget ini ke bunga ini, bunga Yolanda. Selain cantik, bunga Yolandanya disenengin lebah, jadi nilainya double. Tuh saya ini sambil minum teh tarik ya teman-teman, sambil beberes kebun, sambil ngopi kadang-kadang. Dan ini alhamdulillah tuh parenya berbuah lagi dong teman-teman. Bismillah, ini mau panen. Giliran tumbuh sendiri alhamdulillah bagus. Dan pengalaman saya kalau tanaman di sini dirambatin di sini selalu ada hama ya teman-teman. Tuh di sini ada lagi satu buah. Tapi giliran tanam pare, si hama semutnya itu nggak ada. Biasanya semutnya nyarang di daunnya. Mungkin daun pare ini karena kecil-kecil ya teman-teman. Di sini juga ada. Jadi nggak ada kesempatan bikin sarang. Tapi tetap aja masih ada karena di situ selain pare ada tanaman merkisa ya. Semutnya suka di situ. Tuh alhamdulillah. Semenjak berkebun jadi banyak tawon, banyak lebah, dan juga banyak kupu-kupu ya teman-teman. Ini lihat tanaman genjernya belum bagus, pengen tanam yang banyak. Dan tanaman genjer ini enak ya teman-teman, karena tanamnya cuma dari bunganya ini bunganya dibiarkan sampai tua, nanti ditaruh aja, digeletakin di pot yang basah kayak gini. Potnya jangan dilubangi, jadi nanti bisa tumbuh. Gak usah beli-beli lagi bibitnya. Dan ini bibitnya saya nggak pernah beli lagi dari semenjak dulu ya, pertama kali punya. Mungkin kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Dulu saya ngambilnya di sawah. Dan lanjut nih, di sini di pot kecil aja ada tanaman ini, tanaman kemangi. Jangan biarkan sampai berbunga, karena kalau udah berbunga bakalan nggak ada tunasnya lagi ya teman-teman. Tuh alhamdulillah.
Dan bunga-bunga di sini gampang banget berkembang biaknya ya teman-teman. Ini bunga Yolanda ini cuma dipetik aja begini dari pohonnya, ditancepin tumbuh. Dan satu lagi yang ini juga sama. Nih di sini ada. Ini bunga marigold, ditanam dari batangnya bisa juga ya teman-teman. Teman-teman udah coba belum tanam dari batang? Kalau tanam dari benih kadang-kadang lama, berbunganya lama. Dan ini contohnya saya lagi pindah dari pot yang ini yang udah tua, biar gak layu, jadi saya pendam pakai tanah di sini ya teman-teman. Jadi belum diputusin dari pohon utamanya. Nanti kalau udah berakar baru digunting tuh, jadi gampang. Aku di sini ditemenin si impus yang bocil. Bunganya juga cantik teman-teman. Tuh, ini hasil dari setekan ya, cuma ditancepin aja langsung tumbuh tuh teman-teman, gampang banget. Dan tanaman bunga ini buat penghalau hama ya, karena katanya hamanya kurang suka karena baunya, karena aromanya. Tuh lihat, simpusnya ada di atap dong. Sini pulang nggak? Lihat ya, simpus ini tadinya kotor banget, mulutnya juga kotor, badannya kurus banget karena induknya nggak ada ya teman-teman. Dia kayaknya sehari-hari makanin tanah, mulutnya sampai kotor. Dan panen-panen hari ini udah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semangat selalu biar bisa panen terus. Ini dia, ini panen hari ini lumayan beragam ya teman-teman. Ada rambutan, ada pare, ada kecipir, ada apel, ada dondong. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman, semangat selalu. Terus sini pulang nggak? Terus nakal, suka main di pot ya.